Pemirsa, Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen PKTN dan Badan Pengawasan Berjangka Komoditi Bapeti, Kementerian Perdagangan terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs trading ilegal, termasuk robot trading. Sepanjang tahun 2021, Bapeti telah memblokir 336 robot trading. Dan baru-baru ini, Bapeti juga merilis 1.222 situs atau platform trading ilegal yang telah diblokir. Dan telah bergabung bersama kami Ketua Satgas Waspada OJK Investasi Tongam Lumban Tobing. Terima kasih Pak Tongam telah bergabung bersama kami. Pak Tongam, ini kalau kita lihat ya, sejauh ini bagaimana sebenarnya regulasi tentang robot trading secara umum Pak Tongam? Bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap perusahaan robot trading yang pekan lalu dilakukan ini? Ya, terkait dengan regulasi robot trading, kalau kita lihat saat ini memang dia menjadi suatu barang yang diperjualbelikan tentunya oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin perdagangan di perdagangan. Namun demikian, semakin berkembang dia menjadi alat investasi yang digunakan secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya. Seperti kita lihat di berbagai komunitas atau robot trading yang menawarkan perdagangan dengan sharing profit, imbal hasil tetap, yang harusnya di perdagangan itu tidak seperti itu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kami melihat sebenarnya robot trading ini adalah suatu inovasi ya, inovasi trading digital yang memang harus kita tata. Artinya di sini harusnya tidak ada area abu-abu. Jadi bagaimana kita menata ini, yaitu dengan meregulasi secara baik tentunya untuk menggiring mereka masuk ke sistem kita, ke ekosistem yang kita bangun di dalam perdagangan. Oleh karena itu bisa saja otoritas membentuk suatu sebelum ada aturan-aturan yang mengatur mengenai robot trading, bisa membentuk suatu regulatory sandbox contohnya untuk menata mereka bagaimana perlindungan masyarakat, bagaimana manfaatnya, karena bagaimanapun juga kita ingin mendapatkan hasil dari industri ini tentunya kalau memang ini nanti diregulasi secara baik, kita tata di ekosistem perdagangan kita. Misalnya bisa menjadi penghasil pajak atau kita mendapatkan data-data bagaimana robot trading ini kita perlakukan di Indonesia, dan juga kita menata mereka supaya jangan menggunakan broker atau pialang yang dari luar negeri yang ilegal di sini. Yang menjadi masalah seperti itu sekarang ini, memang pialang-pialang kita tidak digunakan untuk robot-robot trading ini, tapi menggunakan pialang atau broker yang tidak legal di Indonesia. Ini menjadi masalah sehingga kita tentu kehilangan terutama pajak ya di sini yang harusnya kita bisa giring ke pendapatan di negara kita. Ya, oke, baik. Nah, beralih ke Pak Stefanus, melihat antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan robot trading ini, apakah ada kebijakan dari BBJ, JFX untuk mencegah masyarakat jadi korban investasi bodong berkedok robot trading ini, Pak Stefanus? Ya, kami tidak henti-hentinya dan tidak pernah akan berhenti melakukan edukasi dan sosialisasi. Investasi itu penting, namun jika kita berinvestasi di tempat yang benar, di instrumen yang tepat, dengan menggunakan mekanisme yang benar, tentunya juga ini akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta memperbaiki kinerja investasi di Indonesia. Ya, tentunya kami sangat terbuka apabila banyak sekali kalau perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota bursa untuk bisa berkiprah di investasi di Indonesia melalui pasar komoditi yang ada di Indonesia. Tapi menurut Anda sendiri terkait dengan aturan yang sudah ada saat ini sudah tepatkah atau seperti apa menurut Anda? Saat ini di Indonesia belum diatur secara resmi mengenai robot tersebut. Ya, ini saya sependapat sekali dengan Bapak Tongam dan Pak Safir dan Pak Ryan tadi mengatakan bahwa lebih baik ini diregulasi dan tentunya diatur agar para pemain, para pelaku itu mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dan harus disalurkan di Indonesia. Nah, Mas Rian, di pasar dunia kan ada situs MQL5. Ini saya lihat-lihat di sana ada ribuan robot trading dari yang free sampai yang dijual puluhan juta. Ada juga ini copy trade dengan statistik menceritakan bahwa
profit hingga ratusan persen per bulannya. Ini kan luar biasa dan menggiurkan pastinya. Menurut Anda nih, sebagai guru sekaligus trader ya, mana yang lebih bagus dan aman dari scam atau margin call, ikut robot di pasaran yang hampir semuanya sudah diblokir, atau beli dan install sendiri robot dari pasar di MQL5? Ya, jadi MQL5 ini sebenarnya adalah bursa robot lah. Boleh dibilang di sana lebih ada suatu transparansi, dan boleh kita coba cross check ya, buat robot-robot yang saat ini beredar. Dan bila mereka tidak bisa masuk ke MQL5, itu berarti sudah salah satu ciri bahwa mereka mungkin melakukan perdagangan ilegal. Ataupun mereka melakukan setup perjanjian tertentu kepada brokernya, sehingga akhirnya bukan sebagai trading beneran, tapi jadi trading bohong-bohongan. Nah, itu menjadi salah satu cara kita kalau kita adu internasional gitulah. Yang kedua adalah, ya kita juga perlu akui bahwa bagaimanapun juga kalau kita mau investasi ya, kita ini kan harus melihat track record ke belakang. Nah, track record ke belakang itu juga harus bisa diuji coba secara live di depan kita secara langsung. Banyak sekali yang cuma bentuknya paper yang sudah dikasih nih loh, kinerja masa lalu loh, itu kalau diedit semua apa nasibnya kita nggak bisa lihat juga. Jadi kalau misalnya sudah bisa berjalan-jalan ke segi internasional seperti Mbak tadi ya, sebenarnya itu adalah salah satu cara yang bagus. Dan coba dilihat juga bahwa di internasional juga bukannya artinya bisa selalu untung loh. Artinya yang bagus saja di MQL5 itu drawdown bisa sampai 28%. Artinya kita pernah dari 100% turun terus 28-30%. Nah, itu artinya kan juga bukan artinya seperti tadi bisa otomatis untung 15% pasti per bulan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang akhirnya menjadi salah tafsir loh. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi ya, terlepas akhirnya perusahaan-perusahaan ini jadi bisa ikut membayar pajak, yang saya pingin sekali agar ada regulasi adalah untuk membatasi kalau mereka ini trader berbohong, tradernya bohongan. Karena yang baru saja ditutup itu kalau kita perhatikan juga, itu setiap kali buka posisi, masa bisa tepat jam sekian 00 dengan angka pembukaan selalu presisi, itu hebat sekali gitu. Itu kan menjadi pertanyaan, apakah servernya begitu luar biasa, sangat cepat, atau memang ternyata itu adalah suatu mekanisme order yang diatur. Kalau order yang diatur itu kan berarti kan lebih banyak ke arah penipuan. Nah, ini yang lebih bahaya dibandingkan kerugian akibat trading kalau menurut saya. Oke. Jadi memang harus diantisipasi dan cukup jeli untuk melihat terkait dengan robot-robot trader ini sebenarnya ya, Mas Rian? Ya, memang pada akhirnya saya bilang ya, kalau ada orang bilang, oh robot ini bisa menggantikan, betul, menggantikan orang ngerti. Bukan menggantikan orang nggak ngerti. Kalau orang nggak ngerti dikasih robot, dia nggak ngerti robotnya ini ngapain. Tapi kalau kita orang yang paham, kita bisa lihat, ini kayaknya nggak bisa deh kayak begini. Yuk kita coba lihat, yuk buka datanya. Ternyata datanya yang dihapus. Nah, kalau data dihapus kan berarti adalah mekanisme manipulasi pasar kan. Nah, kalau mekanisme manipulasi, loh, nggak mungkin orang nggak ngerti bisa baca manipulasi, orang yang nggak ngerti gitu kan. Jadi memang pada akhirnya robot itu menurut saya adalah alat bantu untuk memudahkan orang yang sudah paham maunya apa. Oke, jadi ingat ya, tetap robot itu adalah expert assistant, asistennya yang harus diingat ya sebenarnya. Yeah. Jangan yang lainnya. Oke, saya kembali ke Mas Safir. Mas Safir, bagaimana money management untuk investasi ya falas ya dan emas ini? Berapa persen uang nganggur ya yang harus dialokasikan, dan ada yang sampai berani-berani untuk ngegadein tanahnya, lalu asetnya untuk ikut-ikutan nih robot trading ini. Mungkin terjadi dari Mas Safir nih. Dari yang pertama, mungkin semua dari kita mungkin sudah pernah dengar pakai uang dingin. Ini berkali-kali, ratusan kali, dan banyak orang bilang iya tahu klise. Tapi tahu nggak, banyak orang nggak lakukan. Serius sih, banyak anak-anak muda dia pakai uang buat bayar kuliah loh. Dia pakai uang buat bayar kuliah 100% karena dia pikir uang buat bayar kuliah masih 2 bulan lagi ya. Taruh dulu yuk di sini, taruh dulu yuk di situ gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk tidak menggunakan uang panas ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau nunggu uang dingin, Mas Safir, itu nggak akan ada uangnya. Ya udah, jangan ke situ dulu gitu loh. Itu jangan ke situ dulu. Jadi pakai uang dingin yang benar-benar kita yakin uangnya tidak akan kita pakai dalam waktu katakan 1-2 tahun ke depan misalnya, atau ya mungkin 6-8 bulan lah, 8 bulan, 9 atau berapa bulan ke depan. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah money manajemennya adalah berapa persen dari uang atau uang nganggur kita. Tentunya kalau misalnya kita punya uang dingin 100%, ya jangan pakai 100%-nya. Kenapa? Karena saya selalu bilang adalah dari 100% itu kita harus bagi ke beberapa tempat misalnya. Dan mungkin kita udah pernah dengar jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang, taruh di banyak keranjang. Tapi kalau kita bicara persen, mungkin katakan sekitar 30%-an dari uang nganggur kita
kita itu masih oke. Itu yang kedua. Kemudian ketiga itu tadi adalah itu betul sekali pelajari investasinya terlebih dulu. Seperti yang dibilang Rian tadi, banyak orang dia sebetulnya investasinya nggak ngerti tapi dikasih robot gitu. Di sini kita bisa lihat ada 3 hal. Ada investasi forex, atau ada juga investasi perdagangan kripto gitu ya, dan atau ada juga investasi perdagangan berjangka. 3 hal ini tuh sendiri-sendiri dan kita bisa pelajari dulu 3 hal ini. Setelah itu kalau kita mau pakai robot, monggo silakan kan begitu, sehingga kita tahu kita tuh maunya apa. Saya pikir demikian. Akhirnya dia dibohongin sama robotnya ya, seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak dan pemirsa. Sesaat lagi kita akan membahas lebih lanjut soal regulasi dan bagaimana waspada terhadap pemilihan.